Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang baik, bayangkan kalian berlayar di lautan lepas dengan kapal yang sangat megah. Tapi kemudinya dilepas dan dibiarkan mengikuti angin. Apa yang akan terjadi? Tentunya kapal tersebut bakal hancur diterpa ombak yang sangat dahsyat. Begitulah personal branding dai tanpa nakhoda niat. Hari ini kita hidup di era di mana dakwah tidak hanya di mimbar-mimbar masjid, tapi juga di layar smartphone yang tak pernah mati. Di tengah kepungan algoritma media sosial, seorang dai dihadapkan pada sebuah keniscayaan sekaligus ujian besar, yaitu personal branding. Di satu sisi, personal branding membantu memperluas jangkauan risalah. Namun di sisi lain, tanpa pengendali yang kuat, ia bisa menyeret seorang dakwah ke dalam krisis identitas dan jebakan pencitraan semu. Oleh karena itu, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang menakhodai diri dan citra, navigasi personal branding dai dalam mengarungi kapal kehidupan. Sahabat-sahabat yang baik, bayangkan perjalanan dakwah seorang dai seperti sebuah kapal kehidupan yang sedang mengarungi samudera media digital yang penuh gelombang. Dalam analogi ini, personal branding seperti gaya komunikasi, estetika visual maupun keahlian khusus dai diibaratkan sebagai layar dan kemudi kapal. Layar inilah yang menangkap angin popularitas agar kapal bergerak sangat cepat. Namun pertanyaannya, siapa yang memegang kemudi dan menjadi nakhoda kapal tersebut? Jika nakhodanya adalah hawa nafsu, keinginan disukai netizen, atau sekedar mengejar popularitas ataupun followers, maka kapal dakwah tersebut dipastikan akan oleng, dihantam ombak komersialisasi dan karam dalam samudera ria serta sum'ah. Lantas, siapa yang seharusnya menjadi nakhoda sejati? Nakhoda utama tidak lain adalah hati nurani yang ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita bahwa innama a'malu binniyah. Segala amal bergantung pada niatnya. Niat yang lurus inilah yang membuat dai tetap kokoh, tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicela. Apa yang terjadi jika branding berjalan tanpa kendali nakhoda? Dai tampil ideal di depan kamera, namun bertolak belakang dalam kehidupan nyatanya. Narasi agama dikompromikan dan didikte hanya demi konten yang menjadi viral. Tujuan dakwah bergeser dari mengajak manusia kepada Allah atau ilah menjadi mengajak manusia mengagumi figur sang dai atau ilah nafsi. Sahabat-sahabat yang baik, mari kita cermati pemetaan elemen kapal dengan personal branding dai pada saat ini. Yang pertama adalah nakhoda. Nakhoda adalah niat dan hati yang ikhlas sebagai pengendali arah. Kompas atau peta adalah navigasi, adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menentukan batasan syariat mana yang boleh dan yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya yaitu ada kemudi. Kemudi adalah nilai diri dan karakter untuk menjaga integritas dan otentisitas dai. Ada layar adalah platform media sosial sebagai sarana akselerasi jangkauan, dan yang terakhir adalah lumbung kapal sebagai kedalaman ilmu dan akhlak yang melindungi dai dari kebocoran fitnah dan dangkalnya pemahaman. Nah, sahabat-sahabat yang baik, mengapa banyak figur publik atau dai hari ini kehilangan kemudi dalam personal brandingnya? Nah, berdasarkan kajian yang saya dapatkan, ada 3 penyebab utama. Yang pertama yaitu silau oleh
validasi instan atau angka likes dan viewersnya. Yang kedua adalah tekanan industri, media, dan sponsor. Dan yang ketiganya yaitu hilangnya tradisi talaki dan bimbingan dari murabi atau guru spiritual. Nah, sahabat-sahabat yang baik, sebagai bentuk mitigasi, kita perlu merumuskan formulasi konten dakwah ideal. Yang pertama yaitu 70% porsi konten harus berisi hal-hal yang substantif dan edukasi kedalaman ilmu agama. Yang kedua 20%-nya yaitu porsi konten merespon relevansi dan tren isu kekinian masyarakat modern. Dan yang 10%-nya itu porsi konten menampilkan sisi humanis dan kesederhanaan dai untuk membangun empati tanpa perlu pamer kebajikan. Nah, sahabat-sahabat yang baik, sebagai solusi konkret ada 2 langkah taktis yang harus dijalankan dai masa kini. Yang pertama yaitu benteng internal, melakukan muhasabah aniyah atau audit niat berkala sebelum menekan tombol publish dan sesudah melihat respon publik. Selain itu, dai wajib berada dalam lingkaran suhbah atau sahabat saleh dan bimbingan guru yang berani menegur. Yang kedua adalah kontrol eksternal, menyusun red list atau batasan etis konten serta meredefinisi KPI dakwah. Kesuksesan dakwah digital tidak diukur dari jutaan view, melainkan dari kedalaman pemahaman dan perubahan perilaku keimanan audiens atau madhu. Jadi kesimpulannya, personal branding dai bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah sarana. Citra adalah layar yang menangkap angin, namun niat karena Allah adalah nakhoda yang memastikan kapal dakwah kita sampai ke dermaga ridhonya. Ya, sahabat-sahabat yang baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.